Perkenalkan, nama saya Berlianta Berusurbakti dengan NIM 12431511073. Perkenalkan, nama saya Anastasia Rentauli Batuara dengan NIM 12433511018. Apa itu masalah? Namanya juga hidup, pasti ada masalah. Tapi ini masalahnya kebanyakan aja. Masalah adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan oleh kita sebagai penyimpangan kecil dalam bidang kehidupan yang kita alami. Permasalahan yang timbul akibat adanya berbagai faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Ruang lingkup masalah di dunia pendidikan sangat beragam, baik itu mikro maupun makro. Seperti halnya dalam proses belajar mengajar, masalah atau problem dalam pembelajaran sangatlah mungkin, dan ini bisa disebabkan beberapa faktor. Bisa dari peserta didik sendiri atau dari pengajar atau guru. Dalam dunia pendidikan, diagnosis diartikan kesulitan belajar sebagai segala usaha yang dilakukan untuk memahami dan menetapkan jenis dan sifat kesulitan belajar. Diagnosis juga mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, serta cara menetapkan dan kemungkinan mengatasinya, baik secara kuratif atau penyembuhan maupun secara preventif atau pencegahan, berdasarkan data dan informasi yang subjektif mungkin. Dengan demikian, semua kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menemukan kesulitan belajar termasuk kegiatan diagnosa. Mengapa perlu diadakan diagnosis belajar? Perlunya diadakan diagnosis belajar karena berbagai hal. Pertama, setiap siswa hendaknya mendapat kesempatan dan pelayanan untuk berkembang secara maksimal. Kedua, adanya perbedaan kemampuan, kecerdasan, bakat, minat, dan latar belakang di lingkungan masing-masing siswa. Ketiga, sistem pengajaran di sekolah seharusnya memberi kesempatan pada siswa untuk maju sesuai dengan kemampuannya. Dan keempat yaitu, untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa, hendaknya guru beserta BP lebih intensif dalam menangani siswa dengan menambah pengetahuan, sikap yang terbuka dan mengasah keterampilan dalam mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Perkenalkan, nama saya Kairunisa 1 dengan NIM 12433511032. Analisis masalah belajar dan solusinya. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi gangguan psikofisik siswa, yakni yang pertama, bersifat kognitif seperti rendahnya kapasitas intelektual. Yang kedua, yang bersifat afektif antara labilnya emosi dan sikap, kelemahan emosional seperti merasa tidak nyaman, kurang menyelesaikan diri, serta ketidakmatangan emosi. Ketiga, yang bersifat psikomotor antara lain ketergantungan alat indera, cacat tubuh, serta kurang berfungsinya organ-organ perasaan. Dan yang keempat, motivasi. Kurangnya motivasi belajar akan menyebabkan anak atau siswa malas belajar. Dan yang kelima, konsentrasi siswa yang kurang baik. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor ini meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan siswa yang tidak kondusif bagi terwujudnya aktivitas-aktivitas belajar. Yang termasuk dalam faktor ini adalah yang pertama, lingkungan keluarga, seperti tidak keharmonisan hubungan antara ayah dan ibu dan rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Kedua, lingkungan masyarakat, seperti wilayah yang kumuh, teman bermain yang nakal. Yang ketiga yaitu lingkungan sekolah, seperti kondisi letak gedung yang buruk, seperti dekat dengan pasar, kondisi guru, serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Yang keempat, guru sebagai pembina siswa belajar. Guru adalah pengajar dan pendidik. Dia tidak hanya mengajar bidang studinya sesuai dengan keahliannya, tetapi dia juga mendidik generasi muda bangsa. Dan yang terakhir yaitu kurikulum sekolah. Adanya kurikulum baru akan menimbulkan masalah seperti tujuan yang akan dicapai. Mungkin juga berubah, isi pendidikan yang berubah, kegiatan belajar mengajar juga berubah, serta evaluasi yang berubah. Terus bagaimana cara kita untuk melihat peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar? Yang berikutnya ada langkah-langkah mengenali peserta didik yang mengalami kesulitan atau masalah belajar. Yang pertama ada menunjukkan prestasi yang menurun atau rendah di bawah rata-rata. Yang kedua,
hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar. Yang keempat, prestasi menurun drastis. Yang kelima, peserta didik sering bolos, masuk tanpa keterangan. Yang keenam, bila ada tugas selalu tidak mengerjakan. Yang B, ada mengidentifikasikan kesulitan belajar peserta didik. Yang pertama, melakukan kunjungan rumah. Yang kedua, meneliti pekerjaan siswa jika ada tugas rumah. Yang ketiga, mengamati tingkah laku peserta didik. Yang keempat, komunikasi dengan orang tua mengenai perkembangan anak dan tingkah laku di sekolah. Yang kelima, bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga untuk membantu memecahkan masalah peserta didik. Yang keenam, menyelenggarakan bimbingan belajar atau kelompok untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Bimbingan belajar merupakan upaya guru untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang ketujuh, menemukan kemajuan peserta didik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi kesimpulannya yaitu, dalam dunia pendidikan, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Sedangkan masalah belajar adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan oleh kita sebagai penyimpangan kecil dalam belajar yang kita alami. Ada dua faktor yang menjadi penyebab masalah belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang berasal dari dalam diri peserta didik, meliputi kurangnya motivasi dalam belajar, kurangnya minat dalam belajar, inteligensi, bakat, serta kesehatan mental. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar peserta didik, meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat atau sosial. Saran yang dapat kami berikan yaitu, yang pertama ada, bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar atau masalah belajar, hendaknya bertanya kepada teman, guru, atau berkonsultasi ke BK. Yang kedua, apabila siswa belum memahami materi yang diajarkan oleh guru, siswa harus aktif bertanya kepada guru. Jangan hanya diam saja, karena jika siswa belum memahami materi yang diajarkan, akan membuat siswa malas belajar. Yang ketiga, bagi para guru atau pengajar harus lebih memahami karakteristik peserta didiknya sehingga peserta didik lebih mudah memahami pelajarannya.